Belasan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan waktu, menjawab tuntutan sebuah menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian besar, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi platform core business, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis tech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi agen pos dan sehingga lebih fleksibel dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation sikap perusahaan, infrastruktur, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi telah dilakukan PT Pos implementasi cloud computing. Selanjutnya, proses organization dan culture kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung memiliki karakter agent dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa dan logistik dan pos terintegrasi. Dunia jaringan jasa keuangan terpercaya memenuhi dan pos ya siap untuk segala kebutuhan jasa pengiriman pos layanan jasa keuangan solusi. Oke, baik. Ini salah satunya ya, yang sistem informasi yang terintegrasi di PT Pos saat ini dia menggunakan platform ada yang Kiposin aja, kemudian PosPay ya, kemudian menggunakan tadi teknologinya cloud computing ya, semuanya sudah terintegrasi saat ini. Nah, kemudian yang kemarin bingung Bu, kalau yang e-commerce itu bagaimana gitu ya? E-commerce juga sama kan ya, itu juga perdagangan online yang dia juga menggunakan sistem yang terintegrasi dari mulai marketplace ya, sebagai warung online-nya, yaitu misalkan Shopee atau Tokped, kemudian dengan kurir ya, dari sisi kurir di sini adalah untuk pengiriman barangnya sampai kepada customer ya. Kita coba lihat videonya. Saya izin stop yang ini, sebentar. Maaf sebentar ya. Pick up and return your anywhere. The good news, every step of shopping discover sales you never knew existed. Order management. Don't take both Lily's level of satisfaction, all profitability. Manage, examine inventory. Fill in the way that and business objectives. We can see easily Bike Lily wants is available not only near her home, but all partners and system goes to work using its repository
information about demand and inventory. Since inventory and demand are continually refreshed, a single view of all inventory information is always available. The order management system makes well-informed, real-time how to fill the order. The solution uses customer business rules defined by B, as well as information stored in the supply chain to prioritize how to fulfill her order and provide administration and a variety of ways tailored to they can be by cost, physical location, demand history. In an omnichannel world, the management system functions as a repository for to act as money. Example, a rule like always fulfill an order will apply here. Buy as quickly as possible, but rather pick up the bike and not pay for shipping. In this case, the solution notifies the store and notification is delivered to the sales associate. This is a critical step in meeting Lily's delivery expectations. This profile this help, and so he sets aside the latest version, giving him an opportunity to offer it to her when she arrives. Lily likes the helmet, wants it in a color to match the bike, one that the store does not stock. Capability. The sales finds the helmet, buys, and offers to ship it directly to her home. It's part of Lily. The sale is made, and she receives it the next day without any inconvenience. In addition to making Lily happier by satisfying her immediate needs quickly and easily, the solution the order to Lily and helps profit the store. In order to be more efficient inventory to make better decisions, illustrating product when informed of the tasks needed to meet the customer's delivery expectations. Learn how IBM order management can help you make better. Eliminate and give customers what they want, when and where they want it. All in less than 90 days. Oke, baik. Ya, tadi sudah diperlihatkan ya sama Ibu ya, bagaimana proses-proses sistem informasi yang sudah berjalan di PT POS ataupun di e-commerce ya, untuk aktivitas tadi terhubung antara supplier, kemudian marketplace, dan juga sampai dengan customer ya. Nanti di situ juga kurirnya. Order management system itu bisa terhubung datanya ke inventory, ke bagian gudang ya. Semuanya bisa terhubung sehingga kebutuhan customer ketika ada pemesanan kan nggak perlu lagi datang ke tokonya ya. Saat ini memesan saja melalui HP, nanti dari marketplace bisa diperlihatkan juga ya. Kita bisa melihat mau gudang yang mana nih yang terdekat mau belanjanya. Kalau kita ada lokasinya mungkin di daerah Depok, ya situ cari gudang yang terdekat di mana. Nanti sudah terhubung juga dengan sistemnya di situ. Kemudian terintegrasi juga dengan si kurirnya. Apakah kalau di kita menggunakan JNE, JNT, PT POS, atau si cepat dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti ujian yang dimaksud dengan sistem informasi yang terintegrasi, mohon diberikan contohnya. Kalian sudah bisa memberikan beberapa contohnya ya. Oke, baik. Nah, saat ini kita akan masuk ke perdagangan internasional. Mungkin sedikit saya juga akan memperlihatkan videonya sehingga kita memahami terkait dengan ekspor impor dan perdagangan internasional ini ya. Oke, ada campur tangan siapa saja di dalamnya, gitu ya. Kita bisa lihat sebentar. Saya izin lagi. Sebentar ya. Menurut logistik distribusi dan perbekalan dan tenagaan. Di dunia industri dan perdagangan, misi logistik adalah mendapatkan barang yang tepat
pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Tapi di Indonesia, logistik itu sudah menyalahi takdirnya. Logistik udah orang gara-gara logistik. Kenapa sih nggak logis? Pengusaha kita harus ambil dari Singapura, Malaysia. Kok bisa? Iya, bahan baku industri dari ya ternyata harus lewat Singapura dan Malaysia. Gudang bahan baku seperti lewat sana, nggak loh. Harus lewat Tanjung Priok. Ayo, kapalnya dan penumpuk di pelabuhan gara-gara bahan industri yang diimpor lama banget nyampe. Dia jadi barang para pekerja kan KM yang siap go internasional. Nih, yang terasa bahwa ekspor-impor itu ribet. Akibatnya, baku dan pemasaran jadi nggak maksimal. Padahal prosedurnya nggak ribet kok. Yang kelima, nggak ada standarisasi atau quality buat pengusaha yang mau ekspor-impor. Produk yang diekspor nggak logis. Gara-gara beli mahal, jadi mahal. Belum masih harus bayar bea masuk dan tidak ya Indonesia, Singapura, Malaysia. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan punya solusinya supaya Indonesia bisa menjadi pusat logistik bersatu di Asia Tenggara, menjaga ketersediaan bahan baku secara cepat dan murah, dan juga mengurangi dwelling time. Pemerintah mencanangkan Pusat Logistik Berikat. Pusat Logistik Berikat atau PLB adalah bidang logistik multifungsi yang bea masuk dan pajak impornya ditunda. Kalau di pelabuhan kita cuma bisa nyimpen bahan baku 30 hari, di sini bisa 3 tahun sampai ada yang beli. PLB juga dilengkapi dengan quality control, sehingga industri kecil dan UKM bisa melakukan ekspor-impor secara optimal dan produknya lebih kompetitif. Rencananya, PLB akan dibangun di beberapa tempat di Indonesia, terutama di dekat kawasan industri, dengan muatan yang berbeda-beda. Kalau PLB sudah dibangun, Indonesia bisa banget jadi pusat distribusi bahan baku maupun produk ekspor. Pelabuhan Tanjung Priok juga bakal jauh lebih lancar. Pelaku industri maupun UKM dapat mengakses bahan baku dengan cepat dan murah tanpa bea masuk dan pajak. Industri dan UKM juga bisa ekspor lewat PLB plus quality control loh. Jadi produk-produknya bisa lebih kompetitif. Kalau begini, logistik bakal efisien dan benar-benar logis. Kembang, tenaga kerja Indonesia juga terserap lebih baik. Semua boleh jadi penyelenggara pusat logistik berikat. Syaratnya, punya sistem pengendalian internal yang memadai dan teknologi inventory yang real-time dan online. Semua ini menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Yuk kita dukung, kembangkan, dan sempurnakan inisiatif ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi ke sini ya. Tunggu kabar gembira dari kami berikutnya. Oke, baik. Izin azan dulu ya.
2 menit aja ya. Tunggu sebentar azannya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Oke. Tadi sudah melihat ekspor impor ya melalui PLB. Situ pusat berikat ya, pusat berikat logistik. Mungkin tadi sudah dibuka-buka dan baca-baca apa itu perdagangan internasional. Sudah ada? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu perdagangan internasional? Ada? Ada? Kalau gitu Ibu aja ya. Ibu kasih waktu ini aja ya. Nanti kalau misalkan Ibu kecepatan, dikabarin aja ya. Karena Ibu mau rapat lagi sebentar lagi, jadi Ibu masuk materi dulu aja ya. Oke? Ibu. Ya, oke, baik. Izin share ya Ibu. Baik. Hari ini kita belajar terkait dengan logistik dalam perdagangan internasional. Jadi jelas dalam video tadi itu sudah terlihat ya, bahwa peran logistik juga sangat besar terhadap perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan internasional? Yaitu kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Atau ada yang mengatakan yang dinamakan perdagangan internasional ini adalah salah satu jenis kegiatan perdagangan, yaitu kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan memperoleh keuntungan melintasi daerah pabean berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau Putri mau melakukan perdagangan, misalkan Putri mau mengirim barang ke temannya Teresia yang ada di Kalimantan, itu bukan perdagangan internasional ya, karena masih dalam Indonesia, tidak melewati pabean. Tapi kalau Putri mau kerjasama dengan Teresia, kebetulan Teresia ada di Malaysia atau di Singapura, nanti akan berhubungan dari satu negara ke negara lain melalui pabeannya yang ada di Singapura, maka itulah yang dimaksud dengan perdagangan internasional, ya. Oke, paham ya? Oke, jadi kesimpulannya perdagangan internasional ini adalah kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli ya, barang ataupun jasa yang dilakukan oleh suatu penduduk ya. Suatu penduduk yang berbadan hukum, bisa perorangan, bisa perusahaan ya ataupun pemerintahan di sini serta institusi lainnya
yang secara hukum diperkenankan untuk melakukan kegiatan perdagangan di dalam negeri atau dalam kawasan pabean suatu negara ya ke luar negeri ya. Di luar kawasan pabean tujuannya memperoleh keuntungan dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku di kedua negara. Jadi kalau kita sudah berbicara perdagangan internasional, ini kita sudah berbicaranya adalah perdagangan ekspor impor ya. Oke. Nah, tadi apa itu daerah pabean? Daerah pabean itu adalah wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di ZEE ya, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya nanti berlaku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kalian bisa buka nanti ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Jadi apa yang dimaksud dengan ekspor? Tentunya pengeluaran barang ya melalui nanti daerah pabeannya. Kemudian mereka mesti memahami kebijakan terkait dengan ekspor ya, ketentuan-ketentuan umumnya, prosedurnya harus dipahami dan juga transportasinya mau menggunakan apa. Begitupun impor, sama impor juga jadi pemasukan barang dari luar ke dalam negeri. Ini juga harus dipahami kebijakan impor, yaitu tentang ketentuan umum, prosedur impor ini dan juga transportasinya. Nah, kenapa penting adanya perdagangan internasional ini? Tentu satu, menjual kelebihan barang di suatu negara ke negara lain dengan harga yang lebih baik. Biasanya lebih mahal ya, makanya pemerintah juga di sini harus betul-betul bijaksana ya. Jangan sampai di dalam negeri kekurangan malah diekspor keluar. Nah ini, jadi ketika melakukan ekspor itu memang terpenuhi dulu dalam negeri, baru kita bisa melakukan ekspor. Jadi ada kebijakan-kebijakan ya dari pemerintah. Kemudian memperluas pasar serta mendapatkan keuntungan tambahan dalam bentuk devisa. Kemudian menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri karena nggak ada, ya berarti kita melakukan impor nanti dari luar. Memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa di dalam negeri, ya kayak beras tahun 1994 ya, ketika saya waktu itu masih SMA, itu kita dinamakan negara berkembang dengan swasembada pangan, zaman Bapak Soeharto. Tapi sekarang kita malah ekspor ya ke Vietnam, itu ekspor ke negara-negara lain. Sekarang kita malah diimpor ya dari Vietnam. Jadi beras itu sudah tidak tercukupi yang di dalam negeri, makanya diimpor. Nah, jadi salah satunya kenapa melakukan perdagangan internasional karena tidak terpenuhinya kebutuhan di dalam negeri. Kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi baik keahlian sumber daya, teknologi maupun hal lainnya. Dan terakhir adalah pertukaran teknologi antara negara maju dan berkembang. Maka penting melakukan perdagangan internasional. Nah, dalam ekspor ya nanti ada dibagi dua. Kalau kalian melakukan ekspor nanti, ada yang ekspornya itu nanti menggunakan LC. LC itu adalah letter of credit. Jadi salah satu metode pembayaran yang umum digunakan pada perdagangan berskala internasional. Maksudnya bagaimana menggunakan letter of credit ini? Jadi teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir ini memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Letter of credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor ya. Jadi posisinya gini, kalau misalkan Safira mau mengirim barang, nanti ditunjuklah misalkan mau menggunakan bank mana nih di luar negerinya. Sehingga ketika nanti barang sudah sampai di pengimpor ya, itu pembayaran itu langsung dilakukan ya. Jadi Safira nggak nunggu, aduh nanti barang saya udah terkirim, gimana ini saya nggak dilakukan pembayaran dan lain-lain, nanti uangnya malah dibawa, barangnya malah dibawa kabur atau gimana ya. Nah itu kita sudah ada dokumen-dokumennya, jadi nanti ditunjuk siapa banknya itu, ya LC-nya yang nanti bekerja sama ya dengan importir.
Memang enaknya sih tanpa LC ya. Jadi si importir itu membayar dulu semuanya gitu ya, sampai dia mau secara parsial ataupun mau full. Nanti setelah menerima pembayaran baru dilakukan ekspornya. Jadi kayak kalian melakukan pembayaran lah, mau beli barang misalkan ya, kan ada yang menggunakan virtual account gitu ya, atau mau membayar langsung ke bank kan gitu ya kalau kita ya, atau mau COD gitu ya di tempat kan seperti itu. Nah keuntungannya sih kita COD gitu ya, barang ada baru kita bayar, kan enaknya selalu begitu ya. Tapi kan ada juga yang nggak bisa begitu, barang nyampe itu kita harus bayar duluan. Nah, seperti ini sama perdagangan internasional juga gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian apa yang kita akan pelajari saat ini yaitu pertama terkait dengan siapa saja sih pihak-pihak yang nantinya khusus terkait di perusahaan freight forwarding. Kenapa Bu di perusahaan freight forwarding? Karena perusahaan inilah yang membantu terkait dengan layanan custom clearance. Ketika kita mau melakukan pengiriman barang, ekspor, itu kita dibantu biasanya oleh perusahaan logistik yang menanganinya adalah bagian freight forwarding. Ya, jadi nggak usah ribet gitu. Nanti ada perusahaan, siapa saja Bu di Indonesia banyak ya. Agility punya perusahaan freight forwarding. Kemudian Lesako, itu juga sama ya, perusahaan internasional, perusahaan freight forwarding juga. Kemudian Poslog ya, Pos Logistik juga punya perusahaan freight forwarding yang membantu custom clearance. Jadi di Indonesia juga banyak, sehingga ketika kita mau melakukan proses ekspor ataupun impor, gunakan saja pihak ketiga. Nanti membantu dalam dokumen dan lain-lain ya. Nah, nanti kita belajar siapa saja di dalamnya, kemudian istilah-istilah dalam ekspor activity ya, aktivitas ekspor, kemudian aliran tadi ya, aliran proses bisnis ketika melakukan ekspor itu seperti apa, kita akan pelajari, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkannya. Nah, oke. Siapa saja di sini partinya ya, para pemainnya. Jadi secara umum itu hampir sama ya, kalau di perusahaan freight forwarding ini, kebetulan di sini adalah di Lesako ya. Ada anak saya kemarin itu ya menjelaskan. Jadi di Lesako itu ada bagiannya yang namanya booking team. Siapa booking team ini? Bagian yang dia timnya itu memastikan ya shipper untuk mendapatkan space di kapal. Ya. Siapa shipper itu? Shipper itu yang mau mengirim barang. Misalkan Safira mau mengirim barang. Nanti Ibu yang punya perusahaan freight forwardingnya, nanti Ibu yang mengurusnya. Jadi Safira inilah sebagai shipper namanya. Ya, oke. Sekali lagi booking team adalah bagian yang nanti memastikan shipper untuk mendapatkan space di kapal. Selain jadi kontainer ke kapal, schedule itu nanti dibantu oleh bagian booking team. Ya. Kemudian ada bagian PIC team atau dokumen team. Nah, kalau dokumen team ini adalah PIC yang nantinya membantu dalam mengurus dokumen-dokumen final. Seperti dokumen dari barang-barang DG itu dangerous good. Dangerous good dokumen dan final shipping instruction. Dia menggunakan air, misalkan kapal ya, udara misalkan ya, itu bagaimana? Secara umum sih sama saja ya. Dia juga ada bagian booking team, ada PIC team, ada EDI team, dan operasionalnya. Tapi operasionalnya bukan di port ya, bukan di pelabuhan, tentunya di bandara gitu ya. Oke, baik. Nah sekarang, istilah-istilah yang mesti dipahami dalam ekspor impor itu kalian juga harus memahami ini ya. Ada yang dinamakan booking.
Booking ini jadi melakukan pemesanan space untuk pengiriman menggunakan kapal. Tadi kan kita menggunakannya sea export ya. Place of receipt, port of loading, POL, ini adalah tempat melakukan loading barang atau port asalnya. Misalkan kita di Tanjung Priuk ya. Kemudian place of delivery, port untuk discharging ya, jadi tempat melakukan unloading barang atau port tujuannya, misalkan di Malaysia atau di Singapura pelabuhannya. ETD ini estimate time departure, ini perkiraan waktu kapal berangkat dari port asal. Jadi kira-kira tanggal berapa ya, diestimasi saja dulu berdasarkan pemesanan dari shipper. Kalau ETA, estimate time arrival, perkiraan waktu kapal tiba di port tujuan. Oke, kalau saya mau mengirim ke Singapura, kira-kira berapa hari? Oke, berdasarkan ini kita lihat, mungkin kita bisa menentukan 3 hari misalkan. Nah, ini baru estimate. Kalau ATD, ini sudah aktualnya ya, actual time departure, jadi waktu aktualnya. Kalau ATA, actual time arrival, jadi waktu aktual kapal tibanya di pelabuhan tujuan. Nah, kemudian ada depo. Depo yaitu tempat penyimpanan empty container milik carrier. Nah, Lesako itu tersebar deponya di mana-mana. Jadi kalau ada yang mengirim Safira di daerah Depok, nanti cari depo yang terdekat di daerah Depok itu, di daerah mana yang menyediakan kontainernya, ya, milik carrier nanti ya. Oke. Kemudian terminal. Terminal adalah lokasi spesifik untuk pelaksanaan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Feeder vessel, yaitu kapal kargo berukuran kecil yang mengangkut kargo ke pelabuhan transit untuk dimuat ke mother vessel. Mother vesselnya adalah kapal kargo berukuran besar yang menghimpun kargo dari beberapa feeder vessel. Mother vessel itu biasanya kapal di Singapura, karena itu menjadi pusat ini kan ya, pintu ya, pintunya kalau kita mau mengirim ke luar negeri itu ya tadi Singapura dan Malaysia kan gitu pusatnya ya, pintunya tuh ya, pintu gerbangnya atau apa ya, terminal ininya lah, mungkin dunia itu ya melewati itu ya. Oke. Kapan Bu di Indonesia? Ya mudah-mudahan ya secepatnya Indonesia juga bisa seperti Singapura. Oke. Kemudian open seaway. Nah, open seaway yaitu waktu terminal dibuka untuk memasukkan kontainer ke area loading pelabuhan. Kalau closing seaway, waktu terminal tutup untuk memasukkan kontainer ke area loading pelabuhan. Jadi di sini kalau misalkan kita mau ke pelabuhan ya, kan nanti ada waktunya ditentukan. Nah, misalkan kapal akan singgah di pelabuhan itu misalkan beberapa jam gitu ya. Ini akan ada kapal mau singgah nih. Nah, maka si open seaway itu dibuka. Jadi truk itu semua semuanya ke pelabuhan merapat ya, untuk supaya kontainernya diangkut ke kapal. Nah, di situ kalau kapal sudah bersinggah di pelabuhan, maka dia akan di closing. Jadi yang lain udah nggak bisa lagi masuk karena sudah ditutup. Jadi disesuaikan jadwalnya dengan yang memang mau berangkat gitu ya, untuk diberangkatkan posisinya. Jadi mesti diperhatikan open seaway dan closing seaway ini. Kemudian closing dokumen, waktu berakhir untuk mengumpulkan dokumen final ke pelayaran. Dan terakhir adalah bill of lading, bukti kepemilikan barang. Oke, ini istilah-istilah umum yang mesti diperhatikan ketika melakukan ekspor impor ya. Nah, kemudian secara umum ini tadi yang maksud saya tadi ya, bahwa kenapa pertama perdagangan internasional itu apa, sudah terjawab tadi ya. Kemudian apakah logistik berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan internasional? Sangat erat sekali ya. Apalagi sekarang ini kita sudah MEA, sudah CAFTA, kemudian juga semua sudah bebas ya. Negara lain bisa berdagang di kita, begitupun kita juga sudah bisa berdagang di tempat yang lain gitu ya. Jadi karena sudah perdagangan internasional ya, apalagi tadi pemerintah sudah memberikan kebijakan-kebijakannya, maka mau tidak mau kan di sini menjadi
satu hal yang sangat membantu dalam aktivitas logistik ini. Jadi kalau kita hanya berbicaranya di lokal saja, mungkin dari sisi pengiriman barang, kemudian lain-lain, kita mungkin hanya bergulatnya ya kisaran di wilayah kita saja ya, kepulauan. Tapi saat ini kan kita nggak mungkin ya, seperti diketahui saja perusahaan IPTN itu 90% spare part kapalnya hampir suppliernya itu dari luar negeri. Ya. Kemudian bagaimana misalkan handphone yang saat ini kalian pakai ya, produknya misalkan dari Cina. Tapi kan mungkin spare partnya ada yang dari Thailand, spare partnya lagi ada yang buatan Indonesia, seperti itu. Sekarang kita lihat sepatu Nike. Nike itu kan dibuat, orang taunya Nike itu adalah buatan dari luar gitu ya. Padahal yang dibuat di sini loh, di Bandung gitu ya, di sekitar Muhammad Toha gitu, itu ada perusahaan Nike besar. Kan beberapa dibuat di sana kan. Nah, ini mesti dipahami bahwa saat ini ya seperti ini perdagangan internasional ini ya. Semua bekerja sama gitu ya untuk mendapatkan keuntungan tadi, kemudian juga untuk saling mengisi antar negara, maka sekarang sudah terbuka, sangat terbuka sekali. Nah, untuk itu bagaimana sih alur proses bisnisnya dalam aktivitas ekspor contohnya ya. Ini secara umum kita sudah buatkan ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah penerimaan shipping instruction dari shipper ya. Tadi shipper itu siapa? Si pengirim yang punya barang. Ya, nanti si pengirim yang punya barang ini akan memberikan shipping instruction. Bu, bagaimana isi shipping instruction? Nanti kita lihat dokumennya. Nah, kalau ternyata shipper akan mengirim barangnya adalah barang-barang DG, dangerous good, maka harus harus dilengkapi dengan MSDS. MSDS ini adalah Material Safety Data Sheet. Jadi khusus untuk barang-barang DG. Contohnya bagaimana, Bu? Oke, saya izin dulu. Saya izin share lagi ya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan internasional standar, kalian mesti memahami ya. Mungkin nanti lebih paham lagi kalian ketika belajar dangerous good ya. Mungkin. Jadi ada 9 kelas yang mesti diperhatikan untuk pengiriman barang itu. Ada barangnya yang mudah terbakar, eksplosif ya. Kemudian ada yang dia gas yang mudah terbakar, flammable gas ya. Kemudian ada yang beracun, toxic ya. Kemudian ada kelasnya flammable liquid. Kemudian juga ada yang gasnya itu berbahaya jika dalam keadaan basah. Terus terjadi peroksida organik ya, misalkan beracun, menyebabkan infeksi, radioaktif sampai dengan korosif. Ini masuk dalam 9 kelas. Nah, ini mesti dipelajari oleh kalian. Posisi barang yang disimpan di gudang itu dia bersifatnya apa. Nah, penyimpanan barangnya juga ya. Ini nggak bisa begini. Nah, ini nih. Jadi based on-nya dari peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001, mudah meledak eksplosif masuknya, pengoksidasian oxidizing sangat mudah sekali menyala masuk ke sini, semua flammable, beracun sampai toksik ya. Nah, lihat ininya juga, simbolnya juga untuk barang B3 dia diberikan simbol tertentu ya untuk dimuat di barangnya juga. Nah, kalau gambar ini artinya barang mudah meledak. Kalau yang ini mudah terbakar. Kalau ini beracun. Ini mudah meledak, ini tabung bertekanan gas. Ini oksidasi, ini radioaktif. Ini mesti dipahami ya. Oke. Nah. Sebentar. Oke. Baik. Saya izin stop lagi, saya mau menjelaskan yang ini. Balik lagi ya. Nah, jadi sekali lagi kalau nanti kalian menjadi shipper dan shipper akan mengirimkan barang-barangnya
Digi, maka harus dilengkapi dengan dokumen MSDS. Nah, setelah nanti menerima shipping instruction dari shipper, kemudian bagian booking team langsung melakukan proses untuk mencari carrier-nya, mencari kapalnya. Dia akan mencari keberadaan kapal yang sesuai dengan shipper keberangkatannya itu pengen kapan. Ya, ini akan dicari nih, dibookingkan tempat-tempatnya ya untuk kapal-kapalnya nanti. Nah, ini bagian booking team yang bekerja. Ya. Oke. Kalau sudah didapatkan nanti space kapal berikut dengan kapalnya, jadwalnya sudah sesuai, baru nanti kan menunggu approval ya dari carrier-nya. Setelah di approval, kemudian kita akan booking, mengkonfirmasi bahwa kita kan menerima tuh, diterima ya konfirmasi booking kita oleh carrier, oleh carrier-nya dari kapal, misalkan kita ke kapalnya mau menggunakan kapalnya, jenisnya kan memang macam-macam ya jenis kapal itu ya. 500 misalkan kita ya menggunakan kapalnya 100 itu malah dia juga punya kapal, terus kapalnya siapa yang sesuai dari pelayaran, dari pelayaran di sini, dari pelayaran. Nah, kalau sudah sesuai, maka kita akan meng-arrange untuk trackingnya. Jadi si perusahaan freight forwarding ketika sudah di bagian booking tim ini sudah mendapatkan kapalnya, dikonfirmasi oleh pelayaran sudah oke, bisa berlayar misalkan ya kapal, tanggal yang ditentukan shipper, baru kita menentukan trackingnya tuh yang ada di depo, kapan harus mengambil barang-barang yang ada di shipper. Nah, setelah sesuai nanti diambil barangnya, sudah ada dari deponya terdekat, nanti diambil, baru dilakukan proses staffing. Staffing itu jadi melakukan proses loading ke kontainer. Barang-barangnya disimpan ke kontainer. Nanti jenis kontainernya juga bisa ditentukan apakah menggunakan kontainer 20 feet, 40 feet ya. Itu sudah disesuaikan dengan perjanjiannya. Nah, kalau sudah dilakukan proses staffingnya, kemudian kita melakukan juga proses custom clearance-nya. Tadi pengisian dokumen PEB ya. Karena kita akan melakukan ekspor, berarti diisikan dulu dokumen PEB-nya oleh perusahaan freight forwarding ini ya. Oleh EDI team ya, EDI team. Nah, setelah itu baru di-create export card-nya ya, kartu ekspornya, baru nanti dikirim ke pelabuhan ya. Nah, ke pelabuhan dia akan singgah di CY tadi ya, kontainer-kontainernya di terminal. Kemudian kapalnya itu singgah, nanti langsung menggunakan crane ditempatkan kontainer-kontainernya itu di kapal-kapalnya. Nah, selesai baru ada isu bill of lading, kemudian barang siap dikirimkan ke agen Lesako yang ada di negara lain, negara tujuan kita. Ya. Nah, ini secara umum proses bisnis ekspor itu seperti ini. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke. Nah ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Mau? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, baik, saya lanjutkan. Nah ini ya, bagian booking team tadi melakukan proses booking ke carrier ya, dan mengkonfirmasi nanti terkait dengan
shipping instruction yang diberikan dari shipper ya. Nah, ini contoh. Nah, ini. Jadi dalam shipping instruction ini dokumennya itu harus ada ya, memuat ini nih. Ada shipper name-nya, ada consignee name-nya, ada quantity dari kontainernya, ya, berapa jumlah kontainernya nanti yang dibutuhkan. Kemudian jenis kontainernya juga mau menggunakan 40 feet atau 20 feet, ini harus dituliskan. Kemudian deskripsi dari barangnya juga ya, ini barangnya apa yang akan dikirimkan. Kemudian gross weight of goods-nya berapa, gitu ya. Berat kotornya barang tersebut, net weight of goods-nya juga dihitung, kayak misalkan susu. Susu itu berapa kalau tanpa kemasan. Nah, ini menjadi berat bersih, tapi kalau sudah dikemas ya menggunakan kardusnya berarti ini masuk dalam gross weight of goods ya. Kemudian quantity dari barangnya, berapa jumlahnya, dan estimate cargo ready-nya. Nah, ini harus ada ya nanti dalam shipping instruction. Contoh dokumennya seperti ini nih. Ini untuk dokumen shipping instruction. Oke. Nah, kemudian setelah melakukan shipping instruction, tadi kan berarti posisinya bagaimana kalau barang-barang digi? Nah, kalau barang-barang digi ini mesti dilampirkan 3 dokumen berikutnya ya oleh shipper itu. Jadi menyediakan secara detail terkait dengan barang-barang untuk MSDS-nya. Jadi harus ada material data untuk material safety untuk data sheet dari barang-barang yang tadi menggunakan barang-barangnya itu kan yang mau dikirim barang-barang jijik ya, maaf. Jadi disediakan ini MSDS, kemudian terkait dengan provide UN packing code-nya. Jadi memang harus tersendiri ya, tadi ada 9 klasifikasi. Memang ini tidak ini ya, kalau misalkan 1 jam saja gitu ya, atau kita mungkin 50 menit untuk melakukan proses ini kan hanya kulitnya sajalah kalian bisa memahami ya. Terkait pengisiannya ini bisa menjadi 1 semester tersendiri ya, karena anak-anak ibu juga sama. Proses ekspor impor itu mereka memahami pengisian PEB PIB, kemudian pengisian dokumen, latihan, menggunakan SAP-nya dan lain-lain. Ini jadi 1 semester sebenarnya gitu ya. Karena kalian kan padatnya permintaan dari RPS-nya. Jadi saya akan membahas tapi ya kulit-kulitnya saja dulu. Nanti lebih spesifiknya kalian sudah di mata kuliahnya ini. Mungkin ada mata kuliahnya di sana nanti ada ekspor impor mungkin ya, dangerous good dan lain-lain, ini bisa dipahami lah kalian nanti ya. Oke, nah kalau sudah ya langsung tadi sudah ada konfirmasi dari carrier-nya ya. Jadi nanti mereka melakukan proses mencari kapal di pelayaran-pelayaran ya. Ini melalui websitenya HMM. Di sini ya, Hyundai saya lupa tuh HMM itu. Nanti kita lihat nih, kalau misalkan tadi kita ingin berangkat shipper ya, nanti si bagian booking team akan mengisi origin dari Jakarta, destination-nya ke Singapura, ingin mengirim untuk bulan Maret 2021 misalkan ya. Kira-kira kapal apa saja yang akan berlayar. Nah, nanti dilihat nih. Ternyata tanggal 1 ada kapal ini. Tanggal 3 ada kapal ini yang mau berlayar. Tanggal 4 ada NYK ini ya, kapal NYK nih berangkat. Kemudian tanggal 12, tanggal 15, 16. Nah, ini. Jadi nanti dari sini kita tinggal melihat aja si shipper itu mau berangkat tanggal berapa permintaannya, sesuaikan dengan kebutuhan pelayarannya. Nah, ini yang namanya nanti ETD ya, estimasi data keberangkatan tuh ini ada tanggal segini, kemudian berapa nanti sampainya, kira-kira misalkan 2 hari atau 3 hari. Nah, kalau ATD-nya itu baru yang aktualnya. Kalau yang aktualnya ternyata berangkat tanggal 3. Oh ya udah, berarti berangkat tanggal 3 dengan kapalnya CMA. Ini berangkat dari jam berapa, schedule-nya ini sudah ditetapkan. Nah, itu ya. Ini untuk
schedule dari keberangkatan yang dilakukan oleh bagian booking team. Nah, setelah itu langsung aja masuk ke bagian depo untuk mempersiapkan trackingnya, mengambil barang dari shipper, kemudian dari shipper nanti diangkut ya menggunakan kontainer, empty container, barang-barang yang shipper, kemudian masuk saja ke pelabuhan nanti. Ke pelabuhan. Nah, nanti dari pelabuhan kemudian barangnya dimasukkan ke kapal ya. Ke kapal, dari kapal langsung dikirimkan ke daerah destination-nya atau consignee penerima nanti di negara mana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, enggak. Oke, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, jadi secara umum tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan perdagangan internasional ini. Silakan nanti kalian bisa baca-baca lagi ya. Ini ke belakangnya juga hanya dokumen-dokumen saja yang bisa nanti kalian lihat juga ya. Di booking team, kemudian PIC team seperti apa dokumen-dokumennya kalian bisa baca dari PPT yang saya share nanti ya. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan siang ini. Nanti materi yang ketiga dan keempat saya langsung share ya. Ke siapa namanya? Ke Alif. Kalau 2C itu ke siapa ya? Saya lupa. Ngirimnya ke siapa ya? Ke Alif ya. Ya, ke Alif ya. Oke, baik. Baik, siap. Oke, kalau tidak ada mohon dokumentasi dulu mungkin ya sebelum kita tutup. Silakan. Saya cek dulu. Ya. 1, 2, 3. Slide kedua.